Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya doakan teman-teman semuanya yang nonton video ini dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, disehatkan selalu, rezeki dimudahkan, hutang dilunaskan. Insyaallah teman-teman semuanya. Yang terpenting itu berkali-kali saya sampaikan bahwa jangan putus asa untuk terus berdoa. Kalau kita nggak minta ke Allah, mau kemana lagi teman-teman semuanya? Itu selalu saya sampaikan tuh teman-teman. Yang punya dunia ini itu Allah, yang bisa mengabulkan segalanya itu adalah Allah. Termasuk yang bisa melunasin hutang kita, masalah kita itu adalah Allah. Jadi semuanya Allah. Nah, tugas kita itu ada terus berdoa, berikhtiar. Biarkanlah Allah yang menyempurnakan dari ikhtiar kita, biarkanlah Allah yang dengan caranya, dengan kuasanya menyelesaikan semua masalah kita, termasuk melunasi hutang kita. Yang penting kitanya yang bersungguh-sungguh, kitanya yang terus berjuang, berusaha tanpa kenal lelah, dan percayalah bahwa Allah itu pasti menolong dan memberikan petunjuk jalan untuk kita keluar dari masalah kita. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang tanda ya, tanda-tanda kalau Allah itu ingin melunasin hutang, tanda-tanda kalau Allah itu ingin menolong, membantu menyelesaikan masalah apapun masalahnya. Kalau tanda-tanda ini Anda rasakan, ada dalam jiwa Anda, dalam pikiran Anda, selamat saya katakan bahwa Allah itu akan menolong. Termasuk kalau Anda saat ini benar-benar ingin hutangnya lunas, kenali tanda ini teman-teman semuanya. Kalau tanda ini Anda rasakan, teruskan, jangan nyerah, jangan takut. Insya Allah itu tanda bahwa Allah pasti menolong. Langsung aja teman-teman saya. Tanda yang pertama adalah ketika Allah itu ingin membantu, menolong kita dari masalah yang kita hadapi, termasuk Allah ingin melunasi hutang kita. Itu yang pertama, tandanya adalah terdetaknya hatimu ingin kembali kepada Allah. Misalnya gini teman-teman semuanya. Selama ini kamu berjuang nih, berusaha sana sini, ikhtiar untuk melunasin hutang gitu ya. Tapi di pertengahan jalan kamu mentok, nggak ketemu jalannya. Kamu sudah berikhtiar mati-matian, nggak ketemu jalannya, nggak lunas, nggak ketemu kawan. Pokoknya kamu benar-benar mentok, buntu jalan itu. Ketika itu terjadi, terdetak hatimu, kamu ingat pada Allah. Tidak ada tempat terbaik, tidak ada tempat yang benar-benar terbaik untuk meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin kamu lupa pada Allah ya. Menganggap usaha, bisnis dan lain sebagainya itu bisa menjadi jalan untuk melunasin hutang. Ternyata ketika kamu jalanin, kamu berusaha mengembangkan tanpa melibatkan Allah, semuanya gelap, mentok. Kamu nggak dapat apa-apa, kamu nggak berhasil melunasin hutang, justru hidupmu makin parah, makin susah. Nah, ketika berada di posisi itu, tiba-tiba ya dalam hatimu itu terdetak ingat kepada Allah. Kamu sadar memahami bahwa selama ini kamu sudah lupa sama Allah. Kamu tidak melakukan kewajiban yang Dia perintahkan. Terdetak hatimu, kamu ingat kepada Allah, ingin kembali kepadanya, ingin bertobat padanya. Nah, kalau itu sudah muncul dalam hatimu ya teman-teman semuanya, dalam hati Anda, itu termasuk salah satu tanda bahwa Allah ingin membantu Anda menyelesaikan masalah Anda, termasuk melunasi hutang Anda. Nah, jadi buat teman-teman semua yang saat ini yang punya hutang banyak ya, sebenarnya kalau masalah hutang itu sama sih, mau sedikit mau banyak pusingnya sama ya. Yang punya hutang banyak lah saya katakan ya, yang sudah hampir putus asa, bahkan sudah putus asa, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, ketika dalam hati Anda muncul perasaan seperti itu ya, ingat Allah, ingin kembali kepada Allah, ingin taubat, ingin benar-benar memperbaiki diri. Nah, itu termasuk salah satu tanda bahwa Allah ingin membantu Anda menyelesaikan hutang. Itu tandanya yang pertama. Itu pahamin, kalau itu sudah ada dalam pikiran Anda, tinggal Anda mengeksekusi itu. Tinggal Anda terus berusaha lebih gigih lagi untuk ikutin kata hati Anda. Anda harus taubat, Anda harus memperbaiki diri. Intinya adalah terdetak hatimu untuk kembali kepada Allah, itu sama dengan bertobat pada Allah. Kalau itu sudah muncul dalam hati, itu termasuk satu tanda Allah ingin membantumu. Kemudian yang kedua, pertama tadi adalah taubatlah mudahnya, terdetak hati untuk kembali kepada Allah, atau bisa kita sebut dengan taubat. Yang kedua adalah
munculnya semangat dalam dirimu untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama ini mungkin perjalanan taubatmu itu hanya mengerjakan sholat saja gitu ya, sholat yang wajib aja, tapi tiba-tiba muncul semangat dalam hatimu untuk belajar lebih dalam lagi tentang amalan, tentang bagaimana dengan amalan itu bisa mengundang datangnya pertolongan Allah, tidak lagi berfokus pada amalan yang wajib saja, misalnya sholat 5 waktu. Selama ini mungkin Anda karena memahami sudah jauh dari Allah, kemudian Anda mulai bertobat, lakukan sholat, tiba-tiba seiring berjalannya waktu pertobatan Anda, muncul dalam jiwa Anda semangat beribadah yang tinggi. Semangat beribadah yang tinggi. Anda mulai belajar amalan, bertanya kepada guru, ya, membaca buku, kemudian ya pokoknya Anda berusaha untuk mencari amalan-amalan yang bisa Anda lakukan untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau muncul rasa itu juga termasuk tanda, teman-teman sekalian, kalau Allah itu ingin membantu melunasi hutang-hutang Anda, termasuk menyelesaikan masalah Anda. Makanya ikuti terus, belajar terus teman-teman semuanya. Kalau udah masuk 2 tanda itu artinya Allah ingin menolong. Nah, salah satu hikmah kenapa Allah kasih masalah, kasih ujian buat kita semuanya, itu supaya kita kembali kepadanya, supaya kita bertobat padanya. Selama ini kita udah salah arah, selama ini kita udah salah melangkah, selama ini kita sudah ya kira-kira udah mau masuk ke jurang lah gitu teman-teman semuanya. Tiba-tiba atas kuasa Allah, izin Allah, karena sayangnya Allah kepada kita, diselamatkan kita sama Allah, diselamatkan kita sama Allah dengan cara apa? Dicubit kita dikit sebagai pengingat diri kita, pengingat jiwa kita tuh bahwa dunia ini tuh bukan milik kita, dunia ini tuh Allah yang atur, dunia itu tuh ada pemiliknya, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih ujian itu kita dibuat ribet hidupnya, dibuat susah, dibuat mentok, itu tujuannya satu, supaya kita kembali kepada Allah, tobat kepada Allah. Nah, bisa jadi termasuk Anda saat ini yang lagi banyak hutang, banyak masalah, Anda kebingungan, itu termasuk salah satu tanda Allah sayang, dan Allah kasih itu masalah itu, ujian itu supaya kita semuanya lah kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, muncul rasa pasrah dan ridho pada ketetapan Allah. Maksudnya gini, teman-teman, selama ini kamu dengan gagahnya, dengan gigihnya gitu ya, berikhtiar sana sini, berbisnis segala macam, tidak melibatkan Allah, semuanya gelap, mentok, kamu gak kedapat apa-apa, tiba-tiba kamu ditampar tuh sama Allah gitu ya, bahasa saya ditampar, dicubit sama Allah, dikasih dia, akhirnya kamu susah. Nah, di perjalanan itu pun tiba-tiba karena kamu sudah menata hati, menata jiwa gitu, kamu udah sholat, sudah mengamalkan banyak amalan, itu muncul rasa pasrah, ridho, yakin. Ketika itu muncul, teman-teman semuanya, itu modal terbesar, peluang besar bahwa insya Allah pasti Allah menolong. Tinggal bagaimana kita saja untuk merawatnya, bagaimana kita terus untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul rasa pasrah, rasa ridho, memahami bahwa oh iya, semua ini karena salahku ya Allah. Oh iya, semua ini karena dosa-dosaku ya Allah. Hamba ridho, hamba pasrah ya Allah, mudah-mudahan semuanya jadi jalan ampunan. Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, saya yakin 100% itu tanda bahwa Allah akan menolong, bahwa Allah akan melunasin semua hutang-hutangmu. Dengan cara apa itu terserah Allah, yang penting itu tanda-tandanya. Kemudian yang keempat, tandanya adalah muncul rasa yakin yang mendalam, yakin yang kuat, buah dari taubat, buah dari amalan yang kita kerjakan, buah dari rasa pasrah, rasa ridho, itu muncul keyakinan dalam hati, yang itu Allah hadirkan dalam hatimu, itu menguatkan jiwamu bahwa kira-kira gini, Mas, udah kamu tenang aja, biar aku yang menolongmu, biar aku yang menyelesaikan masalahmu. Tugasmu terus berbenah, terus perbaiki diri, terus sembah aku, terus ikuti perintahku, urusannya biar aku nanti yang selesaikan. Nah, kira-kira gitu ya bahasanya, untuk lebih memahaminya. Nah, munculnya rasa yakin itu, teman-teman semuanya, itu tadi buah dari awal tadi itu kita perbaikin sholat, kemudian kita banyak mengamalkan amalan ABC, ya, istighfar dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah memahami karena semuanya karena akibat salah dan dosa kita, muncul rasa pasrah, rasa ridho, rasa ikhlas. Dari ketiga hal ini muncullah buahnya, apa itu? Keyakinan dalam hati.
Keyakinan dalam hati di situ kamu yang tadinya takut, cemas, bisa berubah menjadi keyakinan yang kuat bahwa Allah pasti menolong, Allah pasti menyelesaikan hutang, Allah pasti melunasi semua hutang-hutangmu dengan kuasanya, dengan caranya. Nah itu teman-teman semuanya. Ya sebenarnya tanda-tanda itu banyak, tapi di 4 tanda yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah yang saya alami, pengalaman saya teman-teman, pengalaman itu yang saya rasakan. Tobat, terdetak dalam hati, ya Allah, salah selama ini, kembali kepada Allah, terdetak dalam hati ingin bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyadari, kemudian belajar menimba ilmu, cari amalan, dengan amalan itu mengundang datangnya pertolongan Allah, muncul rasa pasrah, rasa ridha, dan rasa yakin. Nah, di 4 tanda itu teman-teman semuanya, kalau Anda rasakan hari ini, percaya deh, itu tanda-tanda bahwa Allah ingin menolong. Itu tanda-tanda bahwa Allah ingin membantu untuk keluar dari masalah yang sedang Anda hadapi, termasuk masalah hutang. Itu teman-teman semuanya. Sebenarnya banyak ya. Jadi dalam hal ini itu aja yang saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat ya. Bermanfaat, tetap semangat, tetap yakin, jangan putus asa. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan insya Allah pasti ditolong sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.